Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana masih semangat belajarnya kan? Semoga di masa pandemi ini masih tetap semangat dalam belajarnya ya. Baik, sebelum Bapak mulai kegiatan belajar pada siang hari ini, mari membaca basmalah terlebih dahulu agar diberikan kemudahan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak memulai dalam pembahasan pembelajaran, mari kita main game kecil-kecilan dulu. Bapak tahu pasti semuanya ada yang beberapa yang males untuk berolahraga. Untuk itu Bapak mau memainkan game kecil seperti melenturkan tangan dan menggelengkan kepala. Mari sekarang kita dimulai dulu buat pemanasan agar kita fokus dalam pembelajaran. Mungkin dalam 10 detikan buat kita lancarkan pembelajarannya agar kita mudah dalam berfokus. Mungkin dengan hal kecil seperti ini dalam olahraga kita akan bisa memberikan semangat. Baik, Bapak rasa cukup ya segini aja ya. Baik, anak-anak silakan dibuka LKS agenda alatnya pada halaman 50. Terus di situ terdapat materi yang membahas tentang berperilaku adil dan jujur. Apakah sudah ada yang tahu mengenai apa itu adil dan jujur? Mungkin beberapa ada yang tahu, mungkin sedikit-sedikit ya. Baik, Bapak akan menjelaskannya. Di dalam surat Al-Maidah juz 5 dari ayat 8 sampai 10 yang menjelaskan untuk menegakkan keadilan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun wa'adawul ladina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun ajrun 'alim walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar berhadapan. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Maksudnya gini, adil dalam bahasa Indonesia bermakna tidak seberat, sebelah atau memihak. Adil juga berarti memihak kepada kebenaran. Adil juga bermakna sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya. Berlaku adil kepada Allah berarti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, adil kepada orang tua berarti hormat, patuh, dan taat kepada keduanya selama tidak dalam kesyirikan, bertutur kata yang mulia dan sopan santun. Dengan demikian, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak tanpa mengurangi dan menambahi sedikit pun. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Semoga sudah paham semua ya. Kalau gitu, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu perintah untuk berperilaku adil dan jujur yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nahl juz 16 ayat 90 sampai 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya memuji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu persilahkan, apa yang kamu dahulu kamu perselisihkan itu. Maksudnya ayat ini memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah Subhanahu wa taala juga melarang perilaku keji, mungkar dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga diikuti tindakan pencegahan. Berperilaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji, sumpah atau janji kepada Allah SWT adalah suatu mengisahkannya, tidak menyekutukannya, sebagaimana telah diteguhkan ketika ruh ditiupkan di jasad manusia. Janji kepada sesama manusia harus ditepati, apalagi sumpah dan janji itu diteguhkan atas nama Allah SWT. Dan sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Semoga sudah paham semua ya. Jadi yang dapat kita pelajari hari ini yaitu untuk anak-anak generasi muda bangsa untuk masa depan harus kuat dan teguh dalam menegakkan keadilan, serta di dalam teguh dapat menegakkan keadilan itu kita harus diimbangi dengan cara berperilaku adil dan jujur. Oleh karena itu Bapak memberikan wejangan ini pada siang ini. Bapak berharap anak-anak bisa menerapkan materi ini dalam pola kesehariannya. Anak-anak semua ini kan calon penerus bangsa, harus selalu tetap semangat belajar walaupun di dalam masa pandemi seperti ini. Mungkin itu Bapak sampaikan pada siang hari ini. Bapak cukupkan dalam pertemuan pada siang hari ini ya. Nanti jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Besok bisa melanjutkan bab berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.